hasil The Max 90 matematika paling ekstrim se-Indonesia. Dimana di sini Mamang insya Allah ya niatnya mau membuat channel ini sebagai channel matematika paling kaya ilmu pengetahuan tentang matematikanya se-Indonesia. Mudah-mudahan ya. Doain Mamang guys, makanya kalian di share gitu, subscribe atau gimana lah, pokoknya di share sama teman-teman gitu biar Mamang ini bisa berkontribusi untuk memajukan bangsa ini guys. Kita ketahui bahwa banyak sekarang matematika itu semakin kurang peminatnya guys. Nah, maka untuk itu kita perlu membangkitkan kembali semangat bermatematika generasi muda kita ini. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah mendukung channel Mama. Oke, daripada ini kita masih banyak pembahasan, ini baru halaman 79. Langsung saja 1, 2, 3, 4. Di sini ada lemma 6, 12 ya. Jika UN barisan bilangan non negatif yang konvergen, maka limit UN juga non negatif. Nah, kalau dia barisannya ini tidak pernah negatif, maka limitnya pasti nggak negatif juga. Nah begitu ya. Ini Mamang sengaja tidak buktikan, silahkan buktikan sendiri atau jadikan sebagai latihan ya. Ini karena banyak sekali guys ternyata teoremanya ini ya. Kemudian jika UN VN ada dua barisan yang konvergen sehingga UN kurang dari sama dengan VN untuk setiap N, maka limit UN itu tidak akan melebihi dari limit VN. Bukti dibentuk Zn sama dengan Vn kurang UN. Mari kita eksekusi. Oke, ini sudah ada hintnya ya, dibentuk Zn sama dengan Vn dikurang UN. Nah, kita akan gunakan ini guys. Dibentuk Zn ini jelas bahwa gini aja dah, bukan jelas bahwa sih. Karena Vn lebih dari sama dengan UN untuk setiap N, maka Zn sama dengan Vn dikurang UN ini lebih dari sama dengan 0 untuk setiap N. Untuk setiap N ya. Oke. Nah, jadi Zn adalah barisan bilangan non negatif. Nah, ya kan? Dan dia konvergen. Zn ini konvergen karena UN dan Vn ini konvergen ya. Artinya limit Zn ya ini sama dengan limit UN dikurang limit Vn. Ini lebih dari sama dengan 0. Kebalik, Vn ini UN ya, ini U. Nah, ini nyebrang ke sini akan mendapatkan ini guys. Nah, gitu caranya ya. Oke, jadi seperti itu cara membuktikannya. Nanti akan disimpulkan seperti ini ya, misalnya ya. Mungkin ya. Oke ya. Langsung saja kita lanjut ke akibat 614. Jika UN barisan konvergen dengan sifat A dijepit UN, dijepit UN dong. UN berada di antara A dan B untuk setiap N, maka limit UN ya, limit UN itu tidak akan melebihi dari B dan tidak akan kurang dari A. Nah, ini karena ini akibat dari ini guys. Nah, yang ini tadi kita bisa menganggap bahwa A ini dan B ini sebagai barisan konstan yang isinya yang unsurnya adalah A
A gitu ya. Nah, dia tidak akan lebih dari tidak akan lebih dari UN dan tidak akan kurang dari B. UN-nya tidak akan lebih dari B dan UN tidak akan kurang dari A. Nah, berdasarkan ini teorema 613, maka dapat disimpulkan bahwa limit dari A yang itu adalah A sendiri dan limit dari B adalah B itu sendiri itu tidak akan jadi seperti ini. Nah, seperti itu guys. Nah, sekarang kita masuk ke teorema yang paling penting, yaitu teorema Apit. Jika UN, Vn, Wn adalah 3 barisan yang konvergen dengan sifat seperti ini guys. Wn itu paling tinggi, Vn itu berada di antara Un dan Wn. Nah, maka jika limit ternyata UN yang di bawah dan di atas ini adalah sama, yaitu A, maka ini mau nggak mau kejepit itu guys. Vn yang di tengah itu mau tidak mau limitnya pasti A juga. Nah, seperti itu ya. Itu teorema Apit. Oke, sini ada bukti ya. Ini penting guys karena biasanya banyak digunakan untuk menyelesaikan soal-soal analisis real khususnya tentang barisan. Jadi ini dihafal ya. Ini penting ini. Oke, kita buktikan karena limit UN dan Vn ini sama dengan kok Vn sih? Wn boy. Wn bosku. Ini Wn ya, sorry ya. Ini Wn. Oh, parah nih. Wn bosku. Oh iya, ini V-nya ya. Dapat maka untuk seri epsilon ini dapat dipilih KE ini adalah maksimum dari ini dan ini ya. Oke. Jika N, perhatikan ini, jika N lebih dari atau sama dengan Kvn epsilon, jadi maksimum dari Kvn yang ini dan Kvn yang ini ya. Bukan Kvn ya. Ini Wn ya. Maka kan begini ya, UN kurang A kurang dari epsilon. Nah, ini dijabarkan sudah akan menjadi seperti ini, dan ini dijabarkan juga WN ini juga seperti ini. Kan awalnya mutlak ya, UN dikurang A UN kurang A ini kurang dari epsilon. Ini kalau dijabarkan jadi ini kan. Nah, gitu. Oke, masih recording ya. Takutnya dia berhenti sendiri guys. Ada beberapa di handphone Mamang yang satu itu guys, dia tuh berhenti sendiri gitu. Aplikasi rekamannya itu, wah itu parah itu. Sudah capek-capek rekaman Mamang, sudah palau-palau seperti ini kan, kalau berhenti sendiri tuh, aduh, bikin bete guys. Oke, kita dapat ini ya, tadi ya, dan ini. Nah sekarang UN ini kan paling kecil kan, Vn itu di tengah dan Wn itu paling besar. Jadi kalau sama-sama dikurang dengan A, ini pasti akan berbentuk seperti ini. Dan karena dia UN dikurang A ini kurang dari epsilon, jadi ini. Kemudian Wn kurang dari epsilon ya ini. Oh iya, maksudnya lebih dari negatif epsilon gitu. Nah akhirnya kita jepit ya. Berarti kita abaikan yang ini. Perhatikan ini. Berarti kan Vn kurang A ini berada di antara epsilon dan negatif epsilon. Nah, sekarang kita kembalikan. Artinya dia sama dengan Vn kurang A kurang dari epsilon. Nah, artinya secara tidak langsung adalah mengatakan bahwa limit Vn secara definisi dia terpenuhi, limit Vn itu sama dengan A juga. Nah, itu yang namanya teorema Apit. Oh, ada latihan ini ya, sin n ini. Oke. Gunakan teorema Apit untuk membuktikan bahwa limit n menuju tak hingga sin n per n sama dengan 0. Gimana guys? Caranya guys. Oke. Kita kalau mau menggunakan teorema Apit, kita harus mencari deret barisan penjepitnya, penjepit ini. Nah, dalam hal ini kita perlu perhatikan ya, kalau sinus itu kan paling tinggi 1, paling rendah min 1 ya kan. Jadi kita bisa gunakan 1 dan min 1 sebagai penjepitnya. Mari kita perhatikan ya. Begini ya, diperhatikan.
Jadi kalau mau menggunakan teorema apit, ingat ya, kita harus mencari dua barisan penjepit yang nanti limitnya sama nilainya. Nah, jadi ini caranya ya. Negatif atau gini ya. Saya bikin detail saja supaya kalian lebih mudah memahami. Karena negatif 1 sama dengan sin n 1, maka negatif 1 per n kurang dari sama dengan sin n per n kurang dari sama dengan 1 per n. Nah, ini penjepitnya guys, untuk setiap n anggota n. Nah, sekarang diperoleh barisan negatif 1 per n ini kurang dari sama dengan barisan sin n per n kurang dari 1 per n. Karena limit n menuju hingga negatif 1 per n ini sama dengan limit n menuju hingga 1 per n sama dengan 0. Nah, berdasarkan teorema apit, maka diperoleh limit n menuju hingga sin n per n ini sama dengan 0 juga. Nah, teorema apit. Nah, seperti itu guys, mudah ya, lebih gampang ya kalau menggunakan teorema apit. Nah, jadi teorema apit ini salah satu cara juga untuk mengecek konvergensi dari barisan. Nah, ada banyak ya sudah ya teorema yang kita pelajari ya. Ada yang pakai ini, ada yang kemarin itu kita pakai mana? Bisa dipakai sifat barisan, bisa pakai mana ya? Yang pakai ACI atau nah ini. Yang teorema 66 ini juga alatnya ya yang bagus ya. Banyaklah teorema-teorema itu. Jadi intinya semakin banyak teorema yang kalian hafal, ya insya Allah kalian akan semakin mudah bergerak ya terkait itu. Oke guys, mungkin itu saja dari Mamang kali ini. Thank you for watching.